Selamat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, siap. Semangat pagi Pak Danang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini gembira luar biasa karena bisa sharing bersama Pak Didi, Pak Tami, dan sahabat-sahabat Indonesia Belajar. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Danang. Hati-hati di jalan ya Pak. Sepertinya Pak Danang sedang dalam mobil. Oke, sahabat pembelajar. Selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Didik H. Permadita, SM, SE, MM, CTM. Beliau merupakan seorang sertifik theocentric motivator dan sales trainer. Karena beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Dik-Dik. Semangat pagi, pagi-pagi semangat bisnis. Luar biasa. Luar biasa semangatnya nih Pak Didik. Tak kalah juga dengan semangatnya Pak Danang. Nah, bagaimana nih kabarnya Pak Didik siang hari ini Pak? Alhamdulillah, walaupun barusan hujan besar tadi agak khawatir karena kalau hujan suaranya jadi hilang. Tapi pas dimulai, alhamdulillah sudah berhenti dan ini mungkin salah satu tanda bahwa ini diridhoi gitu ya. Amin. Kita bisa berbagi gitu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Dik-Dik dan juga Pak Danang karena sudah mau mengisi acara seminar online hari ini. Nah, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Teen Leadership Training. Musim berganti dan zaman berubah. Anak-anak kita harus dilatih untuk menjadi pemimpin yang sesuai dengan zamannya. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, topik menarik kita kali ini sangat menarik, jadi sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung nih kepada Pak Danang maupun Pak Didik. Tentu saja akan kita persilahkan di saat sesi tanya jawab. Nah, baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan nih Pak Danang dan juga Pak Didik. Bagaimana sih pemaparan mengenai Teen Leadership Training? Silahkan Pak. Baik, saya buka dulu ya. Jadi saya barusan menghadiri Activate Quizzes Yarocho Jakarta 2023 New Software Based Products Introduction. Luar biasa di Jakarta Design Center, Ruang Lotus 123 itu penuh dengan aplikasi-aplikasi modern yang luar biasa. Jadi kalau kita mau mengadakan rapat, itu hanya dengan satu alat, itu bisa mengontrol baik lighting lampunya, baik suaranya, pembicaranya, sound systemnya, pakai audio, pakai video. Nah, ini luar biasa ini. Sehingga generasi berikut memang generasi yang luar biasa. Seperti kita tahu kisah Nono yang dari Lombok itu ya, seorang anak yang juara matematika itu juga ingin seperti Tesla ya.
pendiri Tesla itu yang membuat mobil cepat, pesawat cepat, kereta cepat, ya itu. Jadi anak-anak ini memang harus disiapkan. Maka kalau ini temanya adalah teen leadership training, gimana dari muda itu anak-anak itu dibiasakan menginovasi, kreatif untuk masa depan sehingga nanti menjadi generasi-generasi penerus di zaman teknologi yang maju ini, sehingga semua bisa berlangsung cepat dan bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Nah, nanti Pak Didi akan memberikan pesan lebih lanjut bagaimana yang dimaksud dengan TLT, Teen Leadership Training itu. Silahkan Mbak Tami, Pak Didi. Terima kasih Bu Gadang dari Klaten sudah bergabung. Selamat datang. Oke, siap. Terima kasih pada Pak Danang. Nah, silahkan nih untuk Pak Dik-Dik untuk pemaparannya mengenai Teen Leadership Training. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Tami. Jadi saya coba akan men-sharing pertama dari pengalaman dan juga kira-kira seperti apa sih yang disebut dengan Teen Leadership Training itu. Saya kira hal ini tidak terlepas dari 3 fase ya kalau kita sebut bahwa the past, the present, sama the future. Saya kira teen itu adalah bagian daripada anak generasi now yang akan hidup di zaman next gitu ya. Makanya harus dipersiapkan supaya dia bisa hidup di zaman next. Kalau tadi dibagi 3, yaitu the past, ya mungkin kami ini adalah bagian dari the past. Kalau disebut mungkin di industri 3.0 gitu. Kemudian anak zaman now itu akan hidup di zaman next. Dia akan hidup zaman next disebut dengan industri 4.0 gitu. Secara ini pun akan berbeda gitu secara anak kita itu generasi berikut itu yang teen itu tentu harus dipersiapkan supaya dia bisa hidup di zaman next. Salah satu yang menarik adalah ternyata the past itu sampai sekarang itu masih dibawa sebagai ukuran-ukuran gitu loh. Termasuk yang tidak kalah pentingnya di dalam dunia pendidikan pun sama saja gitu loh. Dalam dunia pendidikan itu pada akhirnya yang mengajar itu adalah orang-orang the past kan, seperti di universitas itu dosen-dosennya pasti orang-orang yang di zaman the past dulu pendidikannya, kemudian dibawa ke present kepada hari ini. Seharusnya dia mendidik mahasiswa atau muridnya adalah untuk dia bisa hidup di zaman next. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Semua diharapkan sebetulnya semua diharapkan berbeda gitu. Diharapkan bagaimana bisa dia bertahan di zaman next. Salah satu yang menarik adalah ternyata ada beberapa kritikal terutama dari dunia bisnis yang saya alami. Itu berbeda sekali cara memperlakukan generasi zaman now itu dengan generasi kita zaman past. Mungkin karena pertama adalah generasi zaman now itu menjadi lebih enak gitu ya. Kalau dibandingkan dengan generasi zaman past seperti kami dulu. Dulu kan begitu gigih gitu ya, begitu ya mungkin karena ketidakadaan sumber daya gitu ya. Kemudian kita harus dipaksa hidup demikian keras, kerja keras supaya mendapatkan hidup yang lebih baik. Nah, generasi zaman sekarang itu hasil daripada generasi dulu yang pada hari ini hidup dengan enak gitu ya, lebih enak lah daripada zaman dulu. Dan itu pun akhirnya menular atau berpengaruh kepada cara mendidik kita terhadap anak-anak kita. Biasanya lebih santai gitu, lebih nggak keras karena memang secara ekonomi pun mereka lebih lebih makmur lah dibanding dengan generasi orang tuanya. Apa yang akibat daripada itu ternyata mereka menjadi lebih tidak dalam posisi untuk kerja keras misalnya atau kemudian gigih gitu ya. Mereka terkadang kalau saya lihat dalam pekerjaan mereka lebih banyak baper gitu ya. Ketika dia agak tidak perform terus kita kasih tahu akhirnya mutung baper gitu, agak baper dan biasanya dia akan mudah untuk keluar pekerjaan misalnya. Atau misalnya secara generasi ketika satu temannya keluar itu diikuti dengan teman yang lain keluar juga gitu loh. Itu yang tidak kita antisipasi karena memang berbeda gitu generasi karakter generasi sekarang mungkin dengan generasi dulu. Nah, yang menjadi tangan-tangan adalah
gimana generasi akan datang gitu. Itu saya kira yang pada hari ini kita coba akan bahas, kepemimpinan apa sih yang cocok gitu ya, yang untuk bisa generasi di zaman next-nya itu, generasi zaman now itu bisa bertahan gitu. Ada salah satu penelitian bahwa di dunia akademik ternyata prestasi akademik sudah tidak menjadi salah satu ukuran ketika orang itu masuk pekerjaan. Ada beberapa mereka justru melihat bahwa ke depannya justru karena ketidakpastian VUCA itu ya, ada sesuatu yang berubahnya begitu cepat gitu ya, bahkan ilmu yang sekarang pun mungkin dalam 2 atau 3 tahun sudah tidak terpakai lagi. Jadi yang mereka harapkan adalah pertama adalah bagaimana kemampuan berpikir kritis yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bagaimana generasi now itu bisa kreativitas. Tadi kalau Pak Danang bilang, yaitu dia harus bisa menemukan ide-ide baru itu dengan kreativitas yang baru, dengan cara mengelaborasi kemampuannya dengan banyak kreativitas. Kemudian yang ketiga adalah cara berkomunikasi. Karena memang kan sekarang itu sudah banyak sekali, apalagi di WA dengan cara komunikasi dari jarak jauh. Walaupun dia di sini, dia bisa komunikasi ke lintas negara bahkan. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Bagaimana mereka secara tim bisa bekerja sama. Dan itulah yang menurut salah satu kritikal dari salah satu HRD di perusahaan multinasional itu sebetulnya mereka butuhkan untuk the next ya, untuk kehidupan mereka masa depan. Karena yang teknis-teknis itu akan kalah gitu loh. Akan kalah, sehingga apa yang harus dilakukan adalah pendidikan karakter itu, pendidikan kemampuan dia berpikir kritis, kemampuan kreativitas dia, kemampuan komunikasi dia, dan kemudian kolaborasi. Nah, kemudian bagaimana dengan leadership-nya? Kalau kita pelajari sebetulnya kalau yang pada present ini, kalau tadi kan pas sampai present, itu adalah kebanyakan leadership-nya adalah transactional leadership, artinya stick and carrot gitu ya. Kalau bagus kita beri hadiah, kalau jelek kita hukum gitu. Tapi ternyata untuk generasi ke depan itu sudah tidak bisa dilakukan menurut mereka ya, menurut penelitian itu. Jadi yang harus dilakukan adalah transformasi leadership. Jadi bagaimana dia melihat masa depan dibawa ke masa kini gitu ya, dengan bisa menjawab tadi. Karena karir seseorang pada akhirnya itu bukan ditentukan oleh nilai akademis, tapi ditentukan dengan kemampuan dia mempelajari hal-hal baru. Makanya tadi disebut bahwa cara berpikir kritis, kemudian cara kreativitas itu sangat penting. Karena karir seorang itu cepatnya itu ditentukan dengan kemampuan dia bisa melakukan atau belajar sesuatu yang baru. Maka karir dia akan terus mengikuti. Berbeda kalau misalnya dia hanya peran misalnya sebagai nilai akademik saja, misalnya saya sebagai finance misal, dia udah berpikir finance saja dengan teori-teori yang lama gitu ya. Tapi kedepannya itu sudah tidak berlaku karena perubahan yang sangat cepat gitu ya. Makanya kan ketika 5G di dalam telekomunikasi itu sangat berbeda sekali dengan 4G. Kalau 4G itu kan terusan dari 2G, 3G gitu ya. 4G, tapi ketika 5G itu akan berubah semua katanya. Itu sama sekali bukan continue dari yang 2, 3, 4, tapi itu sangat discontinue sampai 4 itu sudah tidak terus lagi. Yang 5 itu sangat berbeda sekali. Nah, generasi nanti itu harus menghadapi hal itu, dan itulah yang disebut dengan transformation leadership. Orang itu harus bisa mengantisipasi dengan berpikir kritis, salah satunya, kemudian cara kreativitasnya juga harus dibentuk, kemudian cara berkomunikasinya juga berbeda, karena komunikasi kita kan banyak channel, banyak media, macam-macam, termasuk bagaimana dia bisa memilah-milah komunikasi, karena banyak sekali hoax misalnya kalau di WA atau di mana sajalah, dia informasi begitu banyak, bagaimana dia diajarkan, nantinya bisa memilah-milah, oh ini komunikasi yang positif atau ini negatif, oh ini bermanfaat atau cuman noise saja gitu ya, bukan sesuatu yang penting. Termasuk kolaborasi ini yang saya kira menarik. Kolaborasi itu bagaimana dia secara tim bisa bergabung tanpa berkompetisi. Artinya saya melihat beberapa sekolah ya, termasuk yang saya lihat di luar itu yang baik, justru dia melakukan satu proyek bersama yang masing-masing anak itu menggali atau meningkatkan kemampuan masing-masing. Misalnya membuat satu proyek gitu ya. Yang satu dia akan berusaha sebagai finansial, dia mendalami itu. Yang satu berusaha sebagai arsitektur, dia mendalami itu. Sehingga pada akhirnya satu proyek itu terjadi hasil dari kolaborasi.
tentu berbeda dengan masa kita ya, pas sama present itu, kita berkompetisi bersama sama dengan teman-teman kita akhirnya. Itu bisa dilihat dari sistem ranking kan. Di sekolah itu sistem ranking itu kan kompetisinya adalah saya misalnya dengan teman sekelas atau saya dengan teman sekolah gitu. Tapi nggak tahu ujungnya, apakah ujungnya itu bermanfaat atau tidak gitu. Kadang-kadang inilah yang harus dilakukan kembali. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ada satu tulisan yang menarik dari Hillary Clinton. Jadi it's take a village to raise a child. Jadi untuk menumbuhkan satu orang anak itu membutuhkan satu kampung. Jadi kembali kita tidak bisa sendiri untuk melakukan ini. Tadi saya bilang ada sekolahnya, ada sekolah yang mendukung, ada orang tua yang harus juga berkolaborasi dengan sekolah, dan terutama juga lingkungan ekosistem gitu harus tumbuh dengan lingkungan yang baik. Jadi percuma ketika orang tuanya mendidik dengan baik, tapi lingkungannya juga brengsek gitu ya, akhirnya mungkin tidak akan maksimal juga terhadap anak itu, termasuk pengembangan leadership-nya. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan bahwa leadership masa depan itu berbeda dengan leadership pada hari ini dan past gitu ya. Kalau hari ini dan past itu kan transaksional, artinya stick and carrot. Ketika dia melakukan kesalahan dihukum, ketika dia melakukan satu kebaikan diberi hadiah gitu. Tapi kedepannya justru transformasi leadership yang itu tidak mudah karena sangat berbeda sekali, dan itu membutuhkan tadi berpikir kritis, kemudian kreativitas juga harus ditumbuhkan, komunikasi yang baik dan bisa memilah-milah, dan kolaboratif. Itu dulu Mbak Tami mungkin sebelum kita tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dik-Dik atas pemaparannya mengenai teen leadership training. Nah, dari Pak Danang sendiri, apakah ada tambahan lagi Pak untuk melanjutkannya? Silahkan Pak Danang. Mungkin untuk bertajam dan Mak Didi bisa menambahkan ya. Kan ada istilah karakter beyond knowledge, karakter above knowledge. Pernah ada seorang wanita Indonesia yang cantik, pintar, cerdas. Dia setelah lulus dari universitas di Perancis, dia melamar pekerjaan di mana-mana tidak diterima karena dia telah ketahuan bahwa dia itu pinter untuk ngakalin ya, memperdaya gimana kalau naik-naik kereta mundar-mandir itu nggak ketahuan. Tapi akhirnya namanya sistem ketahuan juga, akhirnya dia nggak diterima. Nah ini mungkin bisa dipertajam oleh Pak Didik, akhirnya semua pengantauan itu harus dilandasi, yaitu etika, moral, terutama karakter itu. Karena karakter atau attitude is everything. Silakan gimana Pak Didik? Ya, kalau kita belajar dari sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip baik gitu ya, seperti di Jepang, Finlandia gitu. Kalau kita lihat TK sampai SD itu yang diajarkan adalah karakter gitu ya. Jadi bagaimana mereka diajar disiplin positif, maksudnya disiplin positif itu seperti berbuat jujur, atau dia disiplin untuk berbaris misalnya, atau dia jadi sesuatu yang basic dulu itu dibangun justru di level-level awal. Jadi dia tidak dulu dimasukkan, jadi istilahnya itu dia mekarkan otaknya baru dimasukkan kebutuhan sesuai kebutuhannya itu. Kalau di kita kan dengan sekolah SD, SMP itu semua dimasukin sebanyak-banyaknya. Kemudian di SMA itu dikeluarkan sebanyak-banyak karena banyak yang nggak perlu gitu loh, atau pas di kuliah gitu ya. Nah mungkin ini harus salah satu kembali tadi bahwa menurut Hillary Clinton kan kita tidak bisa melakukan itu sendirian. Ini adalah satu kesatuan, perlu satu kampung untuk membesarkan satu orang anak itu, di isinya adalah itu. Bahwa semua harus melakukan hal yang terutama yang tadi bilang, ketika sekolah masih berpikir kompetisi, jadi belajar itu bukan kompetisi gitu ya. Seharusnya belajar itu adalah memenuhi kemampuan dalam satu periode tertentu gitu ya. Tadi beberapa sekolah yang saya lihat di Jakarta sudah melakukan itu. Jadi tidak mengeluarkan ranking bahkan, karena ranking itu kan sebetulnya kompetisi yang sebetulnya tadi karena ingin menjadi nomor satu, akhirnya dia melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh secara karakter. Dia menyontek misalnya, atau dia melakukan hal atau seperti yang tidak sebenarnya nggak ada manfaatnya gitu. Nah kembali bahwa karakter itu memang pertama kali harus diajarkan.
Jadi kita harus melihat ke pendidikan kita, tapi kan masalahnya terutama di lingkungan di saya masih ya di sekitar sini, anak SD itu harus sudah bisa baca, misalnya ketika masuk tesnya tes baca, bahkan TK tuh masuk itu bisa harus tes baca. Padahal harusnya yang dibangun adalah karakter, misalnya disiplin itu ya berdasarkan yang diajarkan misalnya tadi kejujuran. Jadi bagaimana mengajarkan kepada anak itu kebahagiaan itu ketika kita melakukan sesuatu yang jujur. Kebahagiaan itu ketika kita melakukan disiplin untuk antri gitu ya, atau tidak melukai atau mencelakai orang lain. Bagaimana kita menghormati sesama misalnya ya, antar perbedaan gitu loh. Kita bisa melakukan itu justru di level bawah gitu. Karena beberapa sekolah kelihatannya sudah melakukan itu bagaimana. Tapi kan masih 0, berapa gitu ya. Kalau saya lihat keseluruhan pendidikan itu yang masih dengan tadi the past gitu. Karena memang the past itu kan yang ngajarnya juga hari ini itu adalah orang-orang lama yang merasa dengan cara dulu ya, padahal dulu itu kalau saya dulu sempat berpikir bahwa sekolah itu membosankan, sekolah itu penuh hukuman. Dulu saya berpikir itu biasa aja, karena bagian daripada proses belajar dalam tanda kutip. Proses mulia belajar itu dalam generasi pas, terutama saya itu, adalah sekolah yang membosankan, guru yang tidak menarik gitu ya. Kemudian hukuman, dulu kan terbiasalah kita dilempar kapur gitu dari depan, bahkan penghapus gitu. Bahkan saya itu sudah kenyang dengan dipukul tangan saya dengan penggaris kayu gitu ya. Tapi buat kita dulu, itu hal biasa, karena itu bagian kemuliaan yang nanti yang disebut dengan belajar itu ya seperti itu. Tapi akhirnya sekarang itu tidak bisa dilakukan itu lagi gitu ya, karena berkembangnya tadi kan tingkat pendidikan orang tuanya dan kemudian hasilnya seperti apa. Memang yang kembali harus dilakukan adalah pendidikan karakter dulu, Pak Danang. Saya setuju dengan Pak Danang. Karena itulah sebagai bibit ketika itu sudah ditemukan, saya kira ke depannya itu akan mudah gitu ya. Karena kuncinya adalah sebetulnya bagaimana attitude ya, sikap seseorang. Dan itu yang diharapkan oleh dunia pekerjaan juga. Mereka sangat mengkritisi bahwa nilai akademik itu bukan segalanya, bahkan mereka ada beberapa yang tidak melihat itu. Justru karakter yang menjadi utama, karena dengan karakter itulah dia bisa mengembangkan orang tersebut menjadi lebih baik, dan dia mesti aman gitu loh. Perusahaan menjadi aman, tidak dikorupsi misalnya, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu Pak Danang. Saya setuju dengan Pak Danang bahwa karakter menjadi sesuatu yang utama di dalam pendidikan di masa depan. Satu hal lagi Pak Didik, itu kan ada pepatah yang self leadership, memimpin diri sendiri. Orang bisa mengatur orang lain, orang bisa menyuruh orang lain, tapi memimpin mengatur diri sendiri kan nggak gampang. Misalnya anak-anak sekarang yang generasi Y atau mungkin generasi strawberry itu kan sedikit disentuh saja, apalagi disuruh atau dikasih tahu, bisa ngambek, mudah marah. Ya kita biasakan misalnya dengan bangun pagi harus membersihkan tempat tidurnya, lalu mungkin dia mulai menggosok gigi sendiri, lalu mulai mandi sendiri, mulai tertib sarapan, itu tidak mudah. Bagaimana mengatasi anak-anak yang generasi Y, generasi yang strawberry ini supaya memang untuk menjadi teen leadership itu kita harus mulai dari awal atau sejak dini. Mungkin ada pengalaman yang bisa sharing. Silakan Mbak Didi. Menarik. Kalau kita lihat ada beberapa buku yang menarik bahwa kembali kepada leadership tadi, ada 4 power ternyata di dunia ini kan. Pertama adalah power yang disebabkan karena tadi stick tadi. Stick itu adalah power yang menghukum. Ya, yang menghukum. Jadi dia berdasarkan power sebagai stick. Ada yang power yang carrot. Jadi di sini ada satu buku yang ditulis bahwa Amerika merasa menjadi penguasa dunia karena dia punya militer ya, secara militer itu besar. Tapi ternyata ada dikritisi, ternyata yang sekarang menguasai dunia adalah China. Kenapa China? Karena dia menguasai perdagangan, menguasai trading. Jadi ada power kedua yang disebut dengan carrot itu. Tadi adalah menguasai dunia adalah dengan trading, karena dia bisa melakukan insentif dan segala macam. Jadi itu kedua. Dan ketiga ada financial power yang dilakukan oleh Inggris dan negara persemakmuran, di mana dia menghimpun banyak dana dari dunia ketiga masuk ke situ tanpa kita bisa melihat atau bisa mengontrol
berapa jumlah dana itu. Ya seperti di negara tetangga kita lah, banyak uang-uang Indonesia yang masuk di Singapura misalnya, tanpa kita bisa tahu sebetulnya itu punya siapa, dan sebenarnya disinyalir kan banyak punya orang Indonesia. Yang sekarang berkembang adalah yang disebut dengan soft power. Soft power itu bagaimana orang bisa mengikuti kita, orang bisa terinspirasi oleh kita gitu ya. Itu dengan soft power. Soft power itu dengan melakukan sesuatu yang seperti kalau Pak Danang bisa ceritakan, dengan biasanya sekarang kan banyak perusahaan dengan apa yang disebut dengan storytelling gitu ya, kan banyak seperti itu. Jadi dilakukan sesuatu yang bukan dengan tidak memaksa, tidak mengintimidasi, tapi dengan persuasif gitu ya, dengan satu yang lebih lemah lembut, tapi dia kemudian menimbulkan kesadaran. Jadi kesadaran itulah yang kemudian menumbuhkan yang disebut dengan soft power tadi. Makanya beberapa sekarang kan banyak dilakukan dengan storytelling, perusahaan itu ya melakukan cerita ini, sehingga dalam training pun sekarang banyak melakukan itu. Dan saya kira Pak Danang itu ahlinya ya melakukan gitu. Nah itu yang harusnya dikembangkan gitu. Itulah yang disebut dengan soft power dibandingkan dengan 3 yang tadi. Yang karena military power dia punya kekuasaan untuk menghukum. Kemudian trading power dia punya uang untuk transaksional tadi itu 1, 2, 3 itu transaksional leadership. Tapi yang keempat itu yang disebut dengan transformational leadership. Artinya dia melakukan transformasi dengan mengetuk atau melakukan menggugah atau dengan cara yang tidak 1, 2, 3 tadi, tapi dia bisa mengikuti gitu. Dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Ini tantangannya besar, tapi kalau itu sudah dapat, sudah ditanamkan di dalam anak-anak kita, saya kira luar biasa itu. Dia melakukan itu bukan karena tadi stick and carrot, bukan karena eksternal, tapi karena diri dia sendiri itu, bahwa itu melakukan hal itu bukan karena disuruh atau ancaman, tapi karena kesadaran. Nah inilah yang saya lihat beberapa sekolah ya, yang saya temukan mengajarkan itu. Jadi biasanya dilakukan kesepakatan sebelum belajar itu. Jadi antara orang tua, guru sama dia, saya ingin belajar, ya, makanya harus ada yang disebut dengan merdeka belajar. Itu sebenarnya tujuannya ke situ. Dia bisa melakukan sesuatu secara dirinya, secara kesadarannya, tanpa ada ancaman, tanpa ada hadiah misalnya kalau dia melakukan itu. Saya kira itulah yang disebut transformational leadership, yang yang seharusnya untuk kedepannya ini harus dilakukan untuk generasi kita ke depan agar menjadi lebih baik. Satu hal lagi Pak Didi, itu istilah servant leadership atau head service atau melayani dengan hati. Kan anak-anak namanya juga anak ya, kalau dia punya mainan, mau dipinjam temannya suka berebut, suka berantem. Kalau mainan itu nggak dipakai, ya nggak masalah. Tapi salah satu pegang, satunya pengen pinjam, jadi berantem. Jadi apa yang kita lakukan pada anak-anak sejak kecil itu untuk misalnya saling berbagi, saling mengasihi, bukan dengan orang lain, dengan adik kakak aja kadang-kadang juga ribet gitu. Tapi kalau dibiasakan tadi seperti dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang persuasif, membujuk, sehingga menjadi kebiasaan. Nah, gimana menanamkan kebiasaan-kebiasaan seperti ini sehingga memang ada, saya lihat anak-anak itu yang memang jiwanya sudah melayani. Misalnya papanya datang langsung disambut dulu, tidak ditinggal, mainnya ditinggal. Menyambut ini adalah pelayanan ya, atau membukakan pintu, terus mungkin mengambilkan sandal, sepatunya dicopot, dan seterusnya. Atau kalau adiknya misalnya makan belepotan, dia bersihkan. Gimana ya Pak Didi menciptakan sifat-sifat leadership atau kepemimpinan yang melayani sejak kecil, kan itu bisa Pak ya dilatih, diusahakan sejak kecil. Gimana Pak Didi, silakan. Baik, kembali bahwa kita tidak bisa sendiri gitu ya, bahwa di situ kita kan ada rumah, ada sekolah gitu ya, kemudian ada lingkungan, dan mungkin ada negara yang harus mengatur kurikulum segala macam. Memang ini harus dilakukan. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa di dalam kolaborasi itu kita bisa, salah satu misalnya kita melihat apakah sekolah itu mengajarkan di dalam kolaborasi, atau mungkin dari atas, dari berpikir kritis misalnya, apakah bisa mereka diberikan pertanyaan kompleks yang jawabannya tidak satu,
misalnya. Itu kan jadi beri kritis. Jawabannya kan kadang-kadang kalau sekarang kita jawabannya ya udah multiple choice, kalau nggak A, B, C, D gitu loh. Kalau dulu bahkan cuma 2, betul atau salah gitu. Mungkin ini kita pakai pertanyaan terbuka sehingga dia bisa berpikir kritis. Satu pertanyaan kompleks itu bisa dijawab, jawabannya tidak hanya satu. Misalnya satu untuk berpikir kritis. Kedua untuk kreativitas. Apakah di dalam rumah atau mungkin di sekolah juga diajarkan teknik kreativitas yang digunakan dalam proyek-proyek belajarnya gitu loh. Jadi bukan hanya satu arah gitu, tapi ada satu proyek bersama yang membutuhkan kreativitas dan itu diajarkan terhadap anak-anak kita. Dan apakah sekolah kemudian bisa menampilkan hasil-hasil mereka itu, atau di rumah bisa kita apresiasi. Nanti saya coba terakhir saya sampaikan ada 2 cerita tentang apresiasi ini. Kemudian bagaimana komunikasi, bagaimana dia bisa belajar untuk mendengar, terutama mendengar pendapat temannya. Kadang-kadang itu yang agak susah. Kadang-kadang kita mendengar hanya yang merasa dihormati aja gitu, tapi ke temannya atau bahkan di bawah kita kadang-kadang enggak. Bagaimana dia bisa belajar mendengar secara aktif gitu ya. Jadi tidak hanya kita yang menyampaikan, tapi belajar mendengar itu kan lebih susah daripada kita menyampaikan sesuatu. Dan terakhir ini yang tadi Pak Danang katakan, kolaborasi, yaitu bagaimana kita bisa mengajarkan teknik-teknik kerjasama yang digunakan untuk mengerjakan tugas secara bersama gitu di dalam sekolah itu. Kemudian apakah mereka juga diajar berempati antara satu dengan yang lain, ya, saling menghormati satu dengan lain. Dan saling menghormati bahwa kita itu beragam gitu, beragam baik suku, baik agama gitu ya, itu diajarkan gitu loh, sehingga tadi tidak terjadi misalnya dikasih mainan gitu, ya udah dia mah siapa, bukan golongan saya gitu, jadi lebih banyak bikin tembok daripada bikin jembatan itu loh Pak, begitu Pak Danang. Silahkan Mbak Tami, sudah mulai ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya untuk tema kita hari ini mengenai Teen Leadership Training. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Didik, sangat luar biasa sekali tema kita hari ini. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga untuk langsung klik raise hand apabila ingin bertanya langsung nih kepada Pak Danang maupun Pak Didik. Nah, saat ini sudah ada satu penanya dari Ibu Rin. Saya izin untuk bacakan ya Pak Didik dan juga Pak Danang. Selamat siang Pak Didik dan juga Pak Danang. Saya izin tanya, bagaimana sih Pak cara kita sebagai guru untuk mengajarkan leadership yang baik kepada anak-anak remaja yang berbeda zaman dengan kita saat ini? Terima kasih sebelumnya Pak Danang dan juga Pak Didik. Mungkin terlebih dahulu dari Pak Didik, silakan bagaimana Pak? Ya, baik. Terima kasih Ibu Rin. Ya, saya kira ini masalah bersama ya. Kalau di lingkungan saya pun, di lingkungan kami pun agak sulit untuk menyampaikan itu karena memang masalahnya guru-guru itu kan sebetulnya produk zaman dulu gitu. Maksudnya pas gitu ya, produk zaman pas yang diajarkannya adalah tidak seperti ini. Bagaimana leadership-nya berbeda. Leadership-nya adalah leadership bagaimana kita menilai sesuatu gitu, ketika dia bagus nilainya ya ranking 1 lah misalnya, atau kalau kurang ranking bawah. Tapi ini yang harus kita coba rubah, dan merubah itu tidak mudah karena merubah di zaman present yang kita ambil pasnya ke present dengan kita coba ambil yang future-nya ke present hari ini, itu kan sesuatu yang berbeda. Yang mungkin harus mulai dirubah adalah cara mindset kita harus dirubah. Yang tadi saya bilang, kedepannya itu bagaimana kemudian anak-anak itu bisa berpikir kritis. Saya kira salah satu yang sulit bagi seorang guru adalah membuat model. Jadi guru itu kan ada 2 sebenarnya. Kalau zaman ke depan itu, dia harus menjadi desainer dari suatu pembelajaran. Jadi bukan dia hanya menyampaikan satu materi aja gitu selesai, tapi harus mendesain satu mata pelajaran misalnya supaya menjadi menarik. Kemudian yang paling penting adalah bukan hanya materinya sampai, tapi bagaimana si anak-anak itu punya imajinasi terhadap pelajaran itu untuk dia bisa lakukan di masa depannya. Itu yang kadang-kadang luput dari seorang guru gitu ya. Bahwa seharusnya kita jaga mereka itu tidak hanya materinya yang sampai ke anak, tapi anak kemudian antusias dengan materi itu,
dan punya imajinasi ke depan terhadap materi itu untuk kehidupannya. Wah, ini menarik nih. Dan ini satu tantangan sebetulnya buat generasi zaman pas gitu ya, zaman dulu gitu ya, untuk bisa menjawab tantangan masa depan generasi yang kita ajarkan. Nah, itu dua hal yang sangat kompleks sebetulnya dan tidak mudah, karena tadi saya bilang bahwa untuk membesarkan satu orang anak butuh satu kampung. Itu yang disebut kampung itu kan banyak, tidak hanya keluarga. Ketika keluarganya sudah menerapkan itu, kan ada juga sekolah. Ketika sekolah juga mungkin harus menerapkan itu, bukan hanya cuma dua, tapi lingkungan juga harus ikut turut ke sana. Jadi paling tidak sebagai seorang guru sudah mulai merubah mindset melihat anak didik itu, ya, bukan sebagai objek sesuatu materi yang harus disampaikan, tapi dijadikan subjek bahwa dia bisa menentukan sendiri apa yang ingin dia pelajari, ya. Dengan demikian dia punya tanggung jawab itu, gitu. Dan secara leadership, ketika dia menyenangi satu pelajaran, ketika dia suka satu pelajaran itu, insya Allah dia punya leadership di situ, punya kemampuan melakukan transformasi leadership terhadap dirinya. Jangan sampai yang kita khawatirkan ketika kita ajarkan pelajaran yang banyak hari ini, ketika dia hidup di zaman next-nya, di zaman dia menjadi kebingungan karena banyak pekerjaan yang dilakukan oleh robot. Jadi bagaimana nanti dia bersaing dengan robot gitu ya, pekerjaan yang rutin itu akan diambil oleh robot. Kemudian yang kita pelajari hari ini mungkin tidak akan berguna pada masa itu. Nah, kemampuan transformasi itu adalah kemampuan melihat masa depan yang kita tarik ke sekarang, kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Dan itu yang harus dipelajari sekarang. Karena nggak mungkin kita ajarinya setelah dia kena di sana gitu loh. Maksudnya sudah mengalami itu gitu loh. Justru kita mempersiapkan bagaimana dia akan menghadapi itu nanti pada saat ini. Dan itulah yang disebut dengan pendidikan kan, dengan pelajaran itu adalah menyiapkan anak zaman now untuk hidup di zaman next. Mungkin itu Pak yang mudah-mudahan tidak terlalu menjawab. Terima kasih Pak Danang. Oke, siap. Terima kasih jawabannya dari Pak Didik atas pertanyaannya Ibu Rin. Nah, dari Pak Danang, apakah ada tambahan Pak untuk jawabannya? Silahkan Pak Danang. Jadi, guru itu juga selalu harus update and upgrade, ya. Kita bisa belajar dari Nono yang juara matematika, anak dari NTT itu ya. Orang tuanya itu sama Nono anaknya itu meskipun masih SD, atau bahkan baru SD kelas 1-2, umur 6-7 tahun, dia itu minta dikursusin bahasa Inggris. Jadi memang istilahnya sekarang ini bahasa Inggris itu menjadi penting, bahasa Inggris itu menjadi soal yang utama karena adalah bahasa internasional. Ya, akhirnya dia waktu lomba tingkat internasional, tingkat dunia, saat ditanya misalnya plus, minus, mungkin share, qualified atau times, tahu ya. Karena apa? Karena sudah belajar bahasa Inggris. Jadi memang harus menyiapkan sesuatu sebelum hal itu terjadi. Ya, saya pernah waktu mau masuk kuliah S2 itu Magister Management, saya tuh waktu kursus bahasa Inggris, saya nggak tahu saya ambil GMAT, TOEFL, yang saya kira itu sebetulnya untuk persiapan kuliah di luar negeri. Tapi nggak tahu apa yang terjadi saat masuk untuk kualifikasi untuk ambil S2. Ternyata soal-soal itu berdasarkan materi-materi seperti yang ada di TOEFL, ada di GMAT, seperti itu. Sehingga saat muncul pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris dan modelnya seperti itu, nggak kaget karena udah siap lebih dulu. Nah, ini kerajinan kita, persiapan kita sebelum sesuatu meminta itu memang harus disiapkan. Saya dalam mengajar juga pernah melihat kalau saya cerita tentang sesuatu binatang, ada anak yang mengatakan macam-macam dinosaurus yang macam-macamnya saya juga nggak tahu. Tapi kita harus rendah hati juga jadi guru. Lah, menurut kamu, Abang Daniel, apa aja sebetulnya binatang-binatang itu? Meskipun kita seolah-olah seperti kebunyu sugudel atau belajar dari anak kecil, tapi dengan kerendahan hati kita, sekarang bisa menjadi partner yang baik. Seperti nanti akan ada selama satu semester, 6 bulan itu saja untuk ikutin leadership training. Di mana dia siapkan setiap bulan itu, di hari Minggu itu seharian, dia mau dikasih training gimana mempersiapkan masa depan.
Dan di Amerika sudah ada 4 tingkat. Sehingga kalau dia mau ikut ini harus 2 tahun lamanya. Mungkin kita selesai, mungkin di Amerika sudah naik lagi. Nah ini termasuk mempersiapkan anak-anaknya yang pintar, termasuk satu lagi yang namanya Kirana itu cewek juga. Dia pintar ya, waktu demo puisi, lalu bicara, public speaking. Nah saya melihat anak-anak seperti ini ingin untuk saya ajak. Tentu saja persis yang disampaikan Pak Didik, kerjasama dengan orang tuanya, saya bilang bapaknya, bilang ibunya. Nah, untuk mengatasi gimana anak-anak supaya berkembang baik, ya kita harus terjunkan anak-anak di lingkungan yang baik. Ya. Nah, karena di mana burung berkumpul itu dengan bulu yang sama. Saya dulu sejak kecil senangnya kumpul dengan orang-orang pintar. Saya nggak tahu. Kalau sekarang saya sedikit pintar itu karena memang bergaul dan belajar dari orang pintar, termasuk belajar dari Pak Didi ini ya. Nah, yang pintar-pintar ini saya deketin supaya dapat ilmunya. Kalau saya pernah juga di juara-juara satu bukan karena saya hebat. Saya belajar dari teman saya. Sehingga justru teman-teman saya yang saya pelajari itu malah jadi kalah sama saya karena dia mungkin meremehkan ujian-ujian, kedisiplinan masuk. Sementara saya merasa bodoh, disiplin masuk 100%. Misalnya kalau pelajaran bisa diselesaikan dengan 14 cara, kalau bisa kali 7, 84 cara, kenapa saya nggak selesaikan 84 cara? Sehingga kita dengan memberikan sesuatu yang lebih dari yang diminta, nah akhirnya kita mendapatkan. Sama saat seperti saya melihat orang-orang dikirim ke luar negeri, ada yang pintar bahasa Inggris, maka semua kursus bahasa Inggris yang ada saya ambil sampai 12-14 macam. Sehingga belum selesai kursus pun saya sudah dikirim ke Malaysia, Singapura, keliling Eropa, dan seterusnya. Jadi apa yang kita alami, kita harus sampaikan pada anak-anak kita, terlebih dengan teknologi yang maju dan modern ini. Bagus juga sih Nono saat dikasih laptop sama Menteri Pendidikan, ya Nadiem El Karim tuh nggak mau, saya mau beasiswa. Jadi dia sudah memilih mau leadership untuk ke depan, ya. Waktu saya dekat dengan anak seorang tukang baja yang menjadi juara catur tingkat dunia di Yunani, ya. Dia waktu dipanggil presiden bukan minta uang, minta beasiswa, minta duit, tapi justru minta gimana dia bisa belajar catur di Swiss, buku-buku catur sehingga bisa menjadi master. Jadi kalau melihat anak-anak ini kita tinggal dorong. Tapi sebaliknya kalau belum ada semangat seperti itu, kita yang mendorong, baik kita share dari pengalaman kita maupun contoh-contoh orang yang sudah maju dan berkembang. Mungkin itu dulu. Mungkin Pak Dit mau nambahkan atau silakan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Danang dan juga Pak Didik. Semoga terjawab ya untuk Ibu Rin. Dan apabila ingin ada yang ditanyakan kembali, bisa langsung dituliskan di kolom chatroom ini atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin berbincang langsung nih kepada Pak Danang maupun Pak Didik. Nah, saya izin tanya sedikit nih mengenai tema kita, Teen Leadership Training. Kalau misalnya kita sebagai seorang yang pemalu nih Pak Didik, nah bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan skill komunikasi kita gitu Pak, biar kita bisa berkontribusi banyak sebagai teman sekelompok atau mungkin ketika bekerja. Nah, seperti itu bagaimana nih Pak Dik? Silahkan Pak. Baik, sebetulnya malunya kenapa ya? Sebetulnya pertama adalah ketika dia menguasai materinya, harusnya dia lebih berani menyampaikan. Memang ini salah satu yang dikritisi sebetulnya, kemampuan mengajar atau berbicara di depan umum yang dikritisi oleh salah satu HRD di perusahaan multinasional itu. Kelemahan dari orang Indonesia adalah tadi, pertama dia pemalu ya, pemalu itu ya mungkin karena terlalu banyak ilmu yang setengah-setengah gitu ya, tidak fokus itu. Kedua, dia tidak karena takut. Kalau belajar dulu ya, angkatan saya lah gitu ya. Ketika belajar itu selain membosankan, kita itu kadang-kadang takut PR-nya salah gitu ya pertama. Kedua, kalau ulangan takut nilainya jelek gitu. Jadi memang dari kecil itu kita sudah takut gitu loh, takut melakukan sesuatu gitu loh. Itu berbeda dengan di negara-negara lain, salah pun mereka apresiasi gitu ya. Walaupun tidak harus sesuatu yang besar, tapi kesalahan pun dia tidak jelek-jelekan lah paling tidak gitu loh. Tapi diapresiasi satu kesalahan. Nah ini salah satu bagian dari mungkin hasil dari pendidikan The Past itu, yaitu takut
takut gitu ya. Karena sekolah dulu ya takut dilempar penghapus, takut dipukul sama penggaris, sehingga ke sekolah itu menjadi beban gitu loh. Bisa dibayangkan ketika jam istirahat itu menjadi kegembiraan yang luar biasa buat anak-anak zaman saya gitu ya. Bisa dilihat dari situ ketika nggak ada guru, wah itu satu apa ya, satu anugerah yang luar biasa dan kita begitu gembiranya gitu loh. Nah, ini yang perlu diperbaiki memang yang tadi saya bilang untuk menjadi anak yang bisa berkomunikasi dengan baik dan cara berpikir kritis dirubah. Kita bukan menjadi objek, tapi kita menjadi subjek. Karena ketika menjadi subjek, itu sesuatu keinginan kita yang ingin kita lakukan, kita akan intens mengerjakan itu dengan semangat, ya, passion. Kalau di TML itu, kita menemukan potensi 3P-nya. Kita menemukan purpose-nya, kita menemukan potensinya, kemudian passion-nya dapat. Dan itulah yang sering kita coba dengungkan, karena memang mau tidak mau ketakutan tadi, ketakutan berbicara di depan umum, bisa jadi ada bagian lama yang harus kita hilangkan, bahwa salah atau benar ya kita ngomong-ngomong aja gitu. Karena kita merasa tadi tidak punya pengalaman yang masa lalu tadi. Harusnya di zaman anak sekarang itu dibuka, maksudnya jangan dilakukan lagi penghukuman, ya, kemudian supaya patuh tadi, ya. Apakah betul supaya patuh itu dia harus disiplin dan tidak pernah mengkritisi gurunya misalnya? Karena kan pendidikan di Indonesia itu gabungan antara pendidikan pesantren, pendidikan Eropa gitu ya, sama pendidikan yang sebetulnya gabungan-gabungan gitu. Kalau di kami di Islam itu ketika di pesantren, saya dulu pada pesantren, nggak boleh dikritisi kiainya misalnya. Semua harus patuh dengan itu gitu loh. Ketika kita mengkritisi itu suatu bagian yang kurang. Tapi sekarang kelihatannya sudah berubah. Termasuk juga ketika guru di depan itu nggak boleh dibantah gitu. Makanya materinya itu harus diterima gitu loh. Ketika salah itu, ketika dinilai baik buruk itu kan dengan cara menghukum atau memberikan apresiasi. Saya kira yang menarik tadi, yang kenapa supaya tidak takut, pertama kuasai materinya. Kedua, hilangkan ketakutan salahnya gitu. Jangan takut salah lah gitu. Memang tidak mudah karena bagian sekian puluh tahun mungkin di belakang itu ke bawah takut salah nih gitu ya. Itu yang harusnya dihilangkan di generasi sekarang. Mereka biarkan mengapresiasi sepuas-puasnya dan kita jangan menghakimi mereka. Begitu. Mungkin Pak Danang bisa menyampaikan. Baik, saya sharing dari pengalaman saya sendiri ya. Saya waktu kecil itu pemalu. Tapi sekarang malu-maluin Pak Didi. Dulu pemalu, sekarang malu-maluin. Jadi gimana cara mengatasi? Saya tahu persis itu mulai dari banyak membaca. Saat kecil itu saya punya Pak D yang kerjanya sebagai pembersih atau office boy di sekolahan. Kadang-kadang membawa buku-buku kayak Bung Karno, kayak Mao Zedong, kayak tokoh-tokoh dunia itu yang saya baca luar biasa. Mereka dulu waktu muda juga dari orang-orang yang istilahnya nggak langsung hebat. Saya orang desa, ya kampung gitu, malu terhadap. Tapi aku ingat waktu saya SMP itu saya bergaul dengan anak-anak kota yang pintar-pintar. Misalnya mulai berkirim ke radio-radio Jepang, NHK, ke radio Australia, ABC, ke radio Inggris, BBC, ke radio Amerika, Voice of America. Nah, bacaan-bacaan itu yang membuat saya jadi pede gitu loh. Ya, saya meskipun orang desa tapi punya pengetahuan. Apalagi setelah besar itu ada yang julukin saya Danang datang untuk menang. Nah, apalagi secara nggak langsung waktu SD juara 1, waktu SMP juara lomba matematika dari 7.000 orang loh ya, kayak si Nono itu ya. Lalu kemudian waktu SMA juara menulis naskah drama radio, terus juara membaca puisi, lalu lulus tercepat terbaik, lalu pernah menjadi juara 1 travel konsultan di Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Artinya sebenarnya di berbagai bidang itu bisa jadi juara kalau kita fokus pada satu hal yang sekarang kita geluti. Kayak menulis buku juga langsung saya juga kaget. Bukunya masterpiece, begitu keluar langsung kita ulang 5 kali, laku 10.000 eksemplar. Sehingga banyak hal saya lalu belajar dari master trainer saya itu Eloy Saluku ya, MBA. Satu kata try volake, mencoba untuk beruntung. Jadi nyoba itu ada 2. Ya berhasil ya, alhamdulillah puji Tuhan syukur.
Enggak ya enggak apa-apa namanya nyoba. Saya pun meskipun sering jadi juara nggak selalu maksakan dalam lomba-lomba harus juara. Ya, artinya kita bisa juga menerima kekalahan. Sehingga dengan demikian yang dulu itu malu-malu sekarang jadi malu-maluin apalagi sudah menjadi danang datang untuk menang. Contoh, saya pengen ketemu Kek Andy, pengen foto sama Kek Andy, mungkin muncul di foto bersama Kek Andy. Ya saya coba cari tahu, oh kenal Andreas Kennedy kok bisa ketemu, gimana caranya? Oh temui Pak Jikri. Pak Jikri saya temuin, lalu akhirnya besok saya disuruh datang ke Metro TV. Nah, nanti bisa ikut taping jam 1 sampai jam 4, lalu mungkin bisa membawa buku saya, mungkin bisa foto dengan Kek Andy. Jadi kalau saya hanya bermimpi-mimpi, tapi saya nggak mencoba travel lagi, nggak akan dapat. Nah, saya untuk memastikan benar nggak, saya sampai nulis lagi. Sebetulnya besok itu saya boleh datang nggak sih? Oh silakan dengan senang hati. Apalagi nanti kalau pas tappingnya itu sesuai dengan tema Anda, nanti kami undang untuk hadir. Nah ini yang kadang-kadang bagi sesuatu sulit kalau kita mencoba, lalu akhirnya semua itu dipermudah tentu saja dengan berdoa, dengan tawakal, tahajud, ya berserah pada Allah, bergantung pada Allah, sehingga Allah akan memberikan, kan ada nas yang mengatakan, ya Allah akan mengubah nasib orang yang mengubah nasibnya. Kalau kita sendiri hanya diem saja, nggak mau mengubah dan nggak mau berusaha, ya mana mungkin orang labora bekerja dan berdoa. Kita mau makan telur tapi hanya berdoa saja, nggak bekerja ya nggak dapat. Andaikan jadi tukang parkir pun atau pengepul sampah pun ya akan dapatkan uang yang bisa untuk beli telur, akhirnya kita makan telur. Jadi kita harus berusaha untuk mengubah itu. Nah untuk mengubah malu, itu bisa dengan baca buku. Yang buku yang memuatkan saya itu adalah bukunya dari Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Dan di situ dari training semua saya ikutin. Akhirnya di puncaknya saya mengikuti training fundamental course, How to Win Friends and People itu dengan fundamental course-nya yaitu Effective Speaking and Human Relation. Dan dari situ meskipun saya seorang sales biasa, lawan direktur, lawan manajer, ya lawan presiden direktur, lawan pimpinan, tapi karena semangat mau belajar, berdoa, lalu akhirnya apa? Akhirnya dari 40 peserta saya dinyatakan menjadi pembicara terbaik, mendapatkan gelar Highest Award for Achievement yang ditandani Presiden dan Vice President Instruction di Amerika Serikat dari pusat. Coba, dari seorang anak pemalu menjadi seperti itu nggak biasa aja, karena banyak membaca, banyak belajar, lalu menekuni, lalu berdoa juga, lalu berusaha, akhirnya berhasil. Nah ini cara-cara mengatasi yang malu bisa nyontoh saya dari orang desa. Nah sekarang bukan malu-malu lagi, tapi malu-maluin. Karena di bidang apapun saya bisa masuk kemana-mana ya. Dengan mendongeng aja bisa keliling dari Sabang sampai Merauke ya, keliling Indonesia ya. Dengan mendongeng tadi Pak Didi sampaikan storytelling itu ya. Kelihatannya sederhana, tapi apapun tadi dikatakan ada yang namanya purpose, tujuan kita menjadi apa, ada yang namanya potensial, bakat kemampuan kita apa. Kalau dengan passion atau jadi pemimpin juga dengan heart service, dengan sungguh-sungguh hati, maka semua dengan sungguh hati membuat orang senang dengan jualan, orang senang akhirnya membeli, akhirnya berhasil juga. Jadi caranya kumpul dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang semangat, membaca buku yang semangat, mendengarkan lagu-lagu semangat, ya insya Allah kita juga akan menjadi orang yang sukses, bersemangat, dan berhasil. Sementara gitu ya, mungkin Pak Didi mau nambahkan kami. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Sangat luar biasa sekali nih dari Pak Danang dan juga dari Pak Didik. Nah, bagi sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, Anda bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana kita sudah mengupload video-video terbaru dari acara seminar online yang sudah diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi, sahabat pembelajar juga bisa subscribe agar tidak ketinggalan video seminar online terbaru, dan juga bisa untuk klik like, share, maupun komen untuk video-video seminar online kita dan bagikan kepada seluruh keluarga atau teman-teman untuk saling berbagi pengetahuan. Dikarenakan pertanyaan dari sahabat pembelajar sudah tidak ada, dan acara seminar online sudah berlangsung hampir 1 jam, yang mana mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk Pak Danang dan juga Pak Didik untuk closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan Pak Danang terlebih dahulu. Baik, didiklah anak muda sekarang menurut update yang terbaru sehingga
pada saat tuanya nanti dia akan selalu maju berkembang sesuai dengan zamannya, terutama dalam teknologi yang canggih, teknologi yang maju ini. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Jadi masa lalu itu sudah menjadi sejarah, masa depan itu atau the future itu menjadi misteri, masa sekarang itu adalah bonus. Jadi kalau masa kompetisi hari ini itu masih menggunakan transaksional leadership, itu akan decline, akan turun. Tapi untuk menghadapi kompetisi masa depan, dan itu adalah hidupnya anak zaman now, itu harus menggunakan transformation leadership. Karena memang orangnya berbeda, DNA-nya berbeda, lingkungan bisnis berbeda, teknologinya berbeda. Kita siapkan anak kita untuk bisa hidup di masa next. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk closing statement-nya dari Pak Danang dan juga Pak Didik. Terima kasih juga untuk pemaparan hari ini kepada Pak Danang dan juga Pak Didik mengenai tema kita yaitu Teen Leadership Training. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut bergabung di acara seminar online hari ini sampai selesai. Saya Tami beserta tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di minggu selanjutnya, yaitu tentu saja di hari Kamis di jam yang sama dan juga dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Salam sukses, luar biasa. Terima kasih.